Jadi PMO itu sebenarnya sebuah unit ya, sebuah tim yang membantu manajemen puncak. Ya, tentu harapan manajemen proyeknya bisa tepat waktu, bisa menguntungkan, ya, bisa sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, dan tentu juga bebas masalah, ya, baik pada saat penanganan maupun setelah penanganan setelah proyeknya selesai juga tidak ada masalah di kemudian hari. Jadi PMO ini kalau untuk umumnya perusahaan ini kan berorientasi pada profit. Ya, jadi jangan sampai kita ini banyak proyek tapi sebenarnya nggak ada untungnya. Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang seakan-akan proyeknya banyak. Ya, perusahaan macam-macam lah industri yang ada ini, ya, melakukan inisiatif, melakukan proses transformasi, melakukan berbagai macam proyek dan event, ya, tapi sebenarnya setelah dihitung-hitung itu tidak terlalu berdampak banyak terhadap neraca dan rugi laba, ya, jadi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, itu salah satunya tujuan PMO itu tentu membantu perusahaan agar bisa bertahan gitu, supaya bahkan makin tumbuh, makin besar tingkat keuntungannya gitu. Bukannya malah makin tergerus. Ya. Pemirsa Bung Samhudi, kali ini kita ada ya berbincang-bincang lah mengenai tentang project management office. Nah, sekarang kita sudah mulai banyak mengenal, banyak mendengar tentang project management office. Nah, atau disingkat itu biasanya PMO. Dan ini lebih banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan pemerintah, BUMN. Nah, saat ini kita berbicara dengan ya ahlinya lah, Pak Dana Persada yang sudah kisaran 30 tahun dalam hal project management office dan juga banyak menangani tentang project management. Keahlian beliau juga di bidang IT. Nah, satu hal lagi yang perlu kita ketahui bahwa Pak Dana ini bukan sembarangan. Alhamdulillah orang Indonesia yang mendapat sertifikat dari institut mana Pak Dana? Project Management Institute. Project Management USA. Yeah. Nah, ini tidak banyak orang Indonesia yang mendapatkan, istilahnya kalau kita itu bisa dihitung dengan jari lah. Nah, ini kita mau tanya nih Pak Dana, project management yang sering kita dengar atau PMO, ini bisa dijelaskan Pak Dana, PMO ini apa sih? Ya, ya. Jadi PMO itu sebenarnya sebuah unit ya, sebuah tim yang membantu manajemen puncak, membantu board of director, membantu perusahaan agar proyek-proyek yang ada di bawahnya itu bisa berjalan sesuai harapan dari manajemen. Itu salah satunya. Ya, tentu harapan manajemen proyeknya bisa tepat waktu, bisa menguntungkan, ya, bisa sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, dan tentu juga bebas masalah, ya, baik pada saat penanganan maupun setelah penanganan proyeknya selesai juga tidak ada masalah di kemudian hari. Nah, itulah salah satu fungsi dari PMO dari perspektif manajemen puncak. Jadi Pak, eksekutif, direksi untuk ataupun manajer untuk mengambil keputusan ya? Iya, iya. Jadi banyak kan pimpinan perusahaan itu memiliki lapisan kedua ya, misalnya berupa kepala divisi atau ada CTO, ada CFO, COO misalnya kan, CMO banyak ya, dan juga ada GM ya kan. Nah, namun tentu mereka itu bekerja berdasarkan spesialisasi masing-masing. Jadi misalnya CMO, Chief Marketing Officer ya, atau kepala divisi pemasaran. Nah, tentu dia bekerja dalam spesialisasi, yaitu menjalankan fungsi marketing. Untuk kontrol ya padanya di sini. Maksudnya si CMO-nya kan dia menjalankan fungsi marketing. Iya. Nah, tapi
kenapa masih diperlukan PMO? Karena untuk menyatukan, mengkoordinasikan berbagai macam fungsi yang ada di dalam perusahaan itu. Jadi mengontrol, kemudian mengintegrasikan, mengkoordinasikan supaya nanti harmonis. Koordinasi di antara misalnya marketing, keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi misalnya, bagian produksi, ya kan, dan bagian-bagian lain yang sebenarnya termasuk orang lapangan ya. Nah, termasuk orang lapangan, termasuk juga pihak ketiga. Misalnya kita meng-hire vendor misalnya, ya kan. Nah itu kalau manajemen itu mengandalkan pada 1-2 orang aja, ya tentu nggak akan optimal proyek yang ditangani. Ya. Nah, jadi PMO itu membantu agar proyek-proyek yang atau inisiatif yang sedang dijalankan itu bisa sesuai dengan harapan manajemen. Ya. Untuk mencapai tujuan ya. Untuk mencapai tujuan. Ya, contohnya misalnya sebuah bank. Ya, bank itu kan melakukan banyak proyek. Ada proyek peningkatan mesin-mesin ATM misalnya kan, atau perluasan cabang misalnya. Proyek untuk perbaikan sistem misalnya kan. Nah ini kalau diserahkan ke masing-masing divisi bisa-bisa aja, diserahkan ke masing-masing project manager bisa-bisa aja. Tapi kadang-kadang manajemen puncak, direksi, CEO itu memerlukan laporan yang terintegrasi, ya kan. Dan kadang-kadang antar project itu saling terkait satu sama lain. Iya. Nah, inti daripada isi PMO itu sendiri apa sih Pak Dana? Karena ini kan tadi ada berbagai macam cabang, bisa kita satukan, manajer juga, direksi eksekutif bisa untuk lebih mengetahui. Nah, inti PMO itu sendiri apa sih? Nah, PMO itu sebenarnya secara sederhana ada 3 unsur. Ya, saya singkat PPT lah, people. Ya, jadi harus ada unsur people management. Ya, ada soft skill di situ, ada leadership. Kemudian ada fungsi yang bisa mengorganisasikan berbagai macam stakeholder lah ya, yang ada di perusahaan demi kepentingan perusahaan ya kan, supaya proyeknya sukses dan sebagainya juga. Terus kemudian P yang kedua adalah proses. Jadi PMO ini harus memiliki semacam proses yang terpadu, yang sesuai dengan standar kompetensi. Ya, standar kompetensi misalnya dikeluarkan oleh Project Management Institute. Ya, misalnya dalam rangka menyusun jadwal, gimana nih cara menyusun jadwal? Bagaimana menghitung jalur kritis? Ya, bagaimana membuat kurva S misalnya? Ya, supaya pihak manajemen dengan hanya sekali melihat aja bisa tahu bahwa jadwalnya on track atau misalnya proyeknya sedang ada masalah. Gitu. Nah, yang ketiga, unsur yang ketiga adalah tools atau perangkat, ya, baik perangkat teknologi maupun perangkat-perangkat manajerial lain, ya, yang diperlukan. Nah, jadi PMO itu harus memiliki 3 unsur itu paling tidak. Minimal ya. Minimal. Nah, kalau misalnya ada tambahan lagi nggak dari yang 3 ini yang untuk biar lebih? Ya tentu sekarang karena dunia sudah makin canggih ya, teknologi sudah makin canggih, ada beberapa wacana yang mungkin akan menyempurnakan ya, meningkatkan kinerja PMO. Misalnya wacana mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial. Nah, bagaimana AI ini bisa membantu kinerja PMO. Itu juga pengolahan big data misalnya. Ya, itu gimana supaya data yang banyak ini ya yang berbagai macam format yang ada di dalam sebuah korporasi maupun di luar korporasi ya tentu bisa dimanfaatkan juga oleh PMO ya untuk membantu perencanaan, membantu pengawasan ya kan, dan juga tentu pelaksanaan dari berbagai macam proyek, program yang ada di dalam sebuah organisasi. Oh, gitu. Nah, tujuan akhir kita PMO ini apa sih yang akan disasar? Betul, bagus pertanyaannya. Jadi PMO ini kalau untuk umumnya perusahaan ini kan berorientasi pada profit. Ya, jadi jangan sampai kita ini banyak proyek tapi sebenarnya nggak ada untungnya.
Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang seakan-akan proyeknya banyak, ya perusahaan macam-macam lah industri yang ada ini, ya, melakukan inisiatif, melakukan proses transformasi, melakukan berbagai macam proyek dan event, ya, tapi sebenarnya setelah dihitung-hitung itu tidak terlalu berdampak banyak terhadap neraca dan rugi laba, ya, jadi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, itu salah satunya. Tujuan PMO itu tentu membantu perusahaan agar bisa bertahan gitu, supaya bahkan makin tumbuh, makin besar tingkat keuntungannya gitu. Bukannya malah makin tergerus. Ya, kita tahu banyak juga perusahaan yang setelah go public kan baru kelihatan ternyata harga sahamnya jatuh gitu. Ya mungkin karena project manajemennya ya yang kurang matang gitu. Nah, jadi nih PMO ini salah satu tujuannya itu adalah untuk memanage bagaimana perusahaan dalam hal bidang keuangannya, dalam bidang hal SDM, dalam hal proyek-proyeknya, agar sinergi semuanya sehingga mendapatkan profitabilitas dan akuntabilitas sehingga perusahaan bisa terus berkembang dan betul Pak. Jadi betul Bung Samudi ya kan. Nah, jadi selain aspek finansial ya tentu kepuasan dari stakeholder, ya perusahaan punya stakeholder kan, ada pemangku kepentingan, ya, dia punya user, punya customer, ya tentu itu juga menjadi prioritas utama juga ya buat perusahaan. Dan PMO ini bisa membantu ya agar proyek-proyek ini jangan sampai kita malah mengabaikan customer, ya menomorduakan customer gitu. Belum lagi aspek-aspek lain gitu yang juga penting untuk diperhatikan. Ya. Padahal ini sedikit ya. Artinya kalau kita bicara tadi kan nih seakan-akan PMO ini untuk perusahaan besar aja. Nah, apakah ini juga perusahaan-perusahaan kecil seperti UMKM yang baru tumbuh ini, apa ini juga perlu untuk? Oke, good. PMO? Bagus pertanyaannya. Jadi PMO ini tentu adalah sebuah kompetensi yang diperlukan oleh siapapun sebenarnya. Ya, jadi kalau kita sudah dalam posisi leader misalnya, pemilik bisnis, pemimpin organisasi, pejabat pemerintah, ya kan, wira swasta, ya dia tentu harus menyadari bahwa dia harus mengelola waktu dengan benar untuk mencapai juga mutu yang diharapkan, ya kan, dalam koridor target keuntungan ya tentunya yang wajar gitu kan. Belum lagi harus memperhatikan aspek-aspek lain, misalnya aspek motivasi karyawan harus di-maintain, ya kan, dan sebagainya. Jadi saya rasa ilmu project management ini diperlukan oleh siapapun ya, walaupun mungkin dia title-nya atau perannya bukan sebagai project manager, ya, tapi dia bukan berarti tidak bisa atau tidak mampu dan tidak paham mengenai aspek-aspek project management. Nah, kalau kedengaran tadi Pak Dana ada nyinggung sedikit, tidak hanya untuk perusahaan kan, tapi ada event-event tadi itu Pak Dana. Event. Nah, artinya di sini kalau event ini kan kita tidak hanya mengambil keuntungan, tapi event apa nih Pak Dana yang juga bisa masuk di jadi PMO ini? Betul. Jadi biasanya kan betul, pertanyaannya bagus Pak. Jadi tidak semua project atau event itu berorientasi pada keuntungan. Namun tentu tetap harus ada value-nya, ya harus ada nilai-nilai yang dijunjung, ya harus ada target-target manfaat gitu. Ya misalnya kita membuat trotoar misalnya kan, atau mungkin membuat sebuah gedung, jembatan penyeberangan, halte bis, ya tentu itu tidak ada hubungan langsung ya dengan keuntungan ya, tapi tentu manfaatnya harus jelas. Ya kan, jadi kita analisanya harus jelas, studi kelayakannya, dan juga rancang bangunnya juga tentu harus sesuai dengan budaya setempat, ya kan. Jadi saya lihat banyak juga tuh kita membuat halte bis, ya apalagi zaman dulu kan, akhirnya hanya buat orang jualan rokok misalnya. Nah, yang nunggu busnya malah nunggunya di ujung jalan gitu loh, karena terlalu jauh haltenya dengan tempat dulu ada metro mini berhenti kan. Nah, jadi tidak pas antara aspek budaya, aspek desain, tidak pas dengan kebiasaan masyarakat gitu. Nah, itu juga
Berarti juga kegiatan-kegiatan event kita manggung, apa istilahnya itu ya panggung-panggung hiburan atau kegiatan olahraga itu juga bisa juga masuk ke PMO ini Pak Dana. Betul. Jadi PMO ini kan bukan hanya masalah keuntungan ya, bukan hanya masalah target waktu dan mutu, tapi pengorganisasian juga penting ya, dan pemanfaatan dari anggaran yang disediakan untuk menyelenggarakan event, terutama event-event besar ya. Bahkan event-event yang sifatnya terbatas pun tetap memerlukan keahlian PMO gitu. Jadi event manajemen ini dengan project manajemen itu sangat beririsan, Jadi agar supaya ini tertata dengan rapi sehingga tujuannya kita itu tercapai oleh betul. Tujuan tercapai dan usahakan tidak ada stres. Iya. Ya karena jadi kepuasan semua pihak. Kepuasan semua pihak. Nah, itu penting juga gitu loh. Iya, saya rasa udah cukup Pak Dana ya. Istilahnya kita bicara mengenai sekilas mengenai PMO itu sebetulnya apa sih gitu. Nah, jadi ini juga perlu kita pahami bahwa ternyata PMO itu tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan besar, BUMN maupun pemerintah, tetapi juga dalam membangun suatu hal yang kecil pun harus memerlukan juga PMO, karena di situ ada manajemen, ada kegiatan dan tujuan yang dicapai, termasuk kegiatan olahraga ataupun panggung. Dan seperti termasuk itu, juga yang penting dalam PMO itu ada manajemen risiko. Jadi ada problem solving, tentu diharapkan dari PMO ya kan. Manajemen risiko juga penting sekali ya dalam sebuah PMO misalnya. Bahkan event-event pun kan kadang-kadang ada kendala, ada masalah ya, tanpa manajemen risiko ya tentu masalah itu bisa berulang ke depan, bahkan bisa mengakibatkan kehilangan anggota badan atau mengakibatkan kehilangan nyawa ya kan. Tanpa PMO yang baik ya ini sangat beresiko. Iya, jadi PMO itu juga mengenal juga tentang manajemen risiko ya. Jadi sebelum pelaksanaan ini risiko-risiko yang akan kemungkinan terjadi itu sudah minimal minimalisir ya, kalaupun sudah terjadi. Iya. Oke, saya rasa cukup Bang Samudi, nanti kita lanjut lagi kalau ada kesempatan kita tanya-tanya lagi nih dengan ahlinya. Orang kita yang ini. Bagaimana Pak Dana? Bisa nanti itu kita lanjut lagi dengan tema-tema yang berbeda. Untuk Bung Samudi aja kita. Terima kasih Pak Dana. Sukses. Buat Samudi kami ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Semoga bermanfaat.